Baik teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Ya, kali ini aku akan berbagi kepada kalian tentang bagaimana cara uji regresi berganda dalam Stata. Kali ini aku akan pakai Stata versi 17, teman-teman. Silahkan kalian menyesuaikan dengan Stata yang sudah terinstall di dalam device-nya kalian. Ya. Langsung saja kita menuju data yang sudah aku sediakan. Nah, kita belajar bersama dulu apa itu uji regresi berganda. Di sini teman-teman, saya sudah buat beberapa sheet untuk kita pelajari. Yang pertama, regresi, kemudian ada nanti kita contoh data, kemudian hipotesis, dan juga interpretasinya seperti apa. Nah, pertama sekali ya, untuk uji regresi berganda adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Di ini nanti kita bisa lihat bahwa variabel kita itu lebih dari satu, teman-teman. Jadi kalau hanya satu tidak bisa kita uji menggunakan regresi berganda. Kemudian, analisis regresi dan korelasi mempunyai hubungan yang erat, teman-teman, dengan variabel lain. Maka peneliti patut menduga bahwa suatu variabel bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita mempunyai beberapa variabel, bisa kita uji dengan analisis regresi, bisa kita uji dengan korelasi, seperti itu. Nah, contoh data yang kita akan uji adalah seperti yang kalian lihat di sini. Ya, di sini saya buat contoh penelitian dengan 3 variabel. Yang pertama, iklim organisasi, itu saya singkat atau kode dengan X1. Kemudian kepemimpinan, yaitu kodenya X2, dan motivasi kerja adalah Y. Nah, di sini juga teman-teman saya buatkan respondennya sebanyak 25 orang ya. Kemudian ada hasil daripada angket atau kuesionernya yang sudah diisi oleh responden itu dengan menjumlahkan semua item pertanyaan ya. Jadi variabel X seperti ini, variabel X2 120 sampai 104, kemudian variabel Y begitu juga, teman-teman. Nah, apa yang ingin kita lihat dari beberapa variabel ini? Kita ingin menguji hipotesis. Ya, apakah benar ya di sini H1-nya semakin baik iklim organisasi yang dirasakan, maka motivasi kerjanya akan semakin tinggi juga. Ya. Atau mungkin yang diterima nanti H2 semakin tinggi kemampuan pemimpin dalam memotivasi, maka motivasi karyawan akan semakin tinggi juga, seperti itu. Nah, kita ingin buktikan ini teman-teman dengan uji regresi dengan menggunakan Stata tadi. Nah, untuk itu contoh data ini silahkan teman-teman ketikkan atau entry ke dalam Stata yang sudah terinstall di device-nya kalian. Ya, bisa dengan copy paste ya, nanti akan dipastikan di dalam Stata. Nah, karena saya sudah sediakan dalam versi entry datanya di Stata, kita tinggal hanya buka, teman-teman. Ya, seperti ini. Ya, kalau kita buka versi Stata yang 17 seperti ini, teman-teman. Nah, tidak jauh beda dengan versi sebelumnya yang pernah saya gunakan, versi 14. Hanya mungkin tampilannya aja yang berbeda seperti itu, tapi fungsinya adalah sama. Nah, untuk ujinya teman-teman bisa memastikan dahulu dengan melihat data kita apakah sudah terentry ya. Nah, di sini benar ya, ada X1, X2, Y seperti data di Excel tadi. Kemudian kalau lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di sisi kanan ini ada variabel ya, ada nama, ada labelnya. Kalau X1 iklim organisasi, kemudian kalau lihat X2-nya kalian bisa klik di bagian X2, maka dibuat kepemimpinan, dan Y adalah motivasi kerja, seperti itu. Nah, untuk ujinya teman-teman langsung saja ke statistik ini, kemudian pilih linear ya, linear regression.
maka kita akan diminta teman-teman, kebetulan tadi dari 3 variabel kita itu variabel dependen kita hanya satu, yaitu motivasi kerja atau Y. Maka kita buat Y. Kemudian independen variabel itu ada 2 tadi, X1 dan X2, yang kepemimpinan dan juga iklim organisasi. Kita pilih langsung di sini, kemudian kita klik OK. Nah, maka langsung si stata ini mengeluarkan hasil regresinya teman-teman. Nah, hasil regresi ini bisa kalian kopikan ya, kita pindahkan misalnya ke Excel tadi bisa, atau ke Word bisa dengan copy ya, ataupun kalian ingin copy dengan tabel, copy dengan gambar juga bisa seperti itu, atau copy dengan HTML juga bisa teman-teman, tergantung teman-teman. Nah, di sini sudah saya kopikan ya hipotesisnya dengan interpretasinya ini ya, hasil daripada regresi tadi saya kopikan. Teman-teman kalau ingin melihat uji regresi, fokus saja di bagian yang number of observation ini yang pertama, kemudian coefficient ya, kemudian ada nilai T ya, tabel, ini tabel, kemudian dengan coefficient interval adalah 95%. Ini kebenarannya 95%, berarti 5% lah angka kesalahan margin of error yang bisa kita pakai seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang untuk Y dan X1, X2 adalah variabel kita. Nah, interpretasi kita adalah yang pertama, model regresi yang dihasilkan mampu menjelaskan 76,73%. Nah, ini dari mana? Ini dari adjusted RR squared. Itu 0,7673. Kalau kita persenkan hasilnya adalah 76,73 seperti itu. Nah, ini adalah variasi pada motivasi kerja. Seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan kalau untuk menguji hipotesis tadi, itu kita bisa melihat variabel iklim organisasi memiliki pengaruh yang positif. Ya, ini X1 tadi adalah iklim organisasi, maka dia positif ya, karena memang tidak ada tanda negatif di sini teman-teman, sebesar koefisien 0,907 sekian. Nah, dengan nilai signifikan P lebih besar dari T ya, itu 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Nah, 0,05 itu adalah 5% standar dari margin of errornya penelitian kita. Seperti itu yang kita buat atau teman-teman buat. Seperti itu. Dengan demikian, nah, hal satu yang menyatakan semakin baik iklim organisasi yang dirasakan, maka motivasi kerjanya akan semakin tinggi. Nah, itu terbukti teman-teman, karena dia positif, dan angka yang lebih dari 0,05 ini, ya lebih kecil dari 0,5 ini, didapatkan dihitung P lebih besar dari tabelnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang di bawah ya, variabel kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif juga ya, ini X2 sekitar 0,0790 sekian dengan nilai signifikan ya teman-teman. Ini bisa kita lihat P lebih besar daripada T, itu 0,498, yang lebih besar dari 0,05 ya. Berarti kalau yang di atas lebih kecil dapat diterima atau terbukti, berarti yang ini lebih besar dari 0,05, berarti dia belum terbukti atau tidak terbukti. Dengan demikian hipotesis 2 yang berisi semakin tinggi kemampuan pemimpin dalam memotivasi, maka motivasi karyawan akan semakin tinggi juga dalam bekerja. Nah, itu tidak terbukti teman-teman berdasarkan hasil uji dari regresi kita ini. Nah, mungkin itu saja caranya teman-teman. Kalau kalian punya cara yang lain atau punya tips yang lain agar lebih mudah, silahkan di-share di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, langsung saja like dan ikuti ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja dengan penjelasan uji regresi berganda ini. Semoga dapat membantu kalian dalam penelitian dan uji analisis data yang sedang kalian lakukan. Terima kasih.